kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan teman-teman menonton video podcast kali ini ya. Kita dari kelompok KKN reguler dari rumah 77 kelompok 128. Pada kesempatan kali ini kita bakal memperbincangkan tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam. Nah, sebelumnya dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam lindungan Tuhan, juga tetap diberi kesehatan selama menghadapi masa-masa sulit corona ini ya. Amin. Sebelum beranjak ke bahasan, tentu kita harus menyapa dulu ini teman atau yang akan berbicara tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam. Telah bersama saya ini adalah Abdullah Faiz ya. Perkenalkan teman-teman, beliau ini adalah kontributor Gus Durian guys ya. Betul sekali Cak. Gimana ini kabarnya Faiz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Cak. Sehat walafiat ya. Jasmani rohani. Oke, saya menyingkat waktu ya biar nggak berpanjang-panjang. Langsung ke bahasan ya. Tadi kan sudah saya singgung sekejap tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam. Nah, sebetulnya bagaimana sih Islam memandang konsep kesetaraan gender ini? Langsung saja Cak. Langsung ke poin. Ini aslinya pembahasan yang emang sangat menarik sekali ya kan, untuk dibahas terus. Meskipun sudah banyak ruang yang membahas soal ini, tapi semoga saja tidak bosan, karena ini kayak model pesan moral ya, yang harus terus disampaikan dan semua orang harus paham soal ini. Kesetaraan itu kan sebenarnya dari dulu Islam itu sudah mengajukan konsep kesetaraan. Caranya itu sudah mengusulkan ini loh agama yang menjunjung tinggi soal kesetaraan, entah apapun loh. Kayak saya misal contoh ya, Nabi Muhammad itu kan Nabi yang sangat progresif sekali ya, soal perjuangannya, pergerakannya, menyebarkan agama itu. Nabi itu jangankan soal gender yang disetarakan, soal suku, kemudian soal kelamin, soal gender, terus soal identitas, itu semuanya dihapuskan oleh Nabi. Karena apa? Karena kalau kita jelaskan kembali, Islam itu ya Muslim, orang Islam itu semuanya sama di hadapan Tuhannya. Yang membedakan cuma ketakwaan ya. Yang membedakan cuma ketakwaan. Indah Allahi atqakum gitu kan. Dalam Quran salah satunya adalah itu. Dan tingkat ketakwaan itu kan bisa kita realisasikan dengan beribadah. Karena semua yang diciptakan di dunia ini itu tidak terlepas hanya untuk beribadah. Itu jin atau manusia kan semuanya setara seperti itu. Itu semua ciptaan, bukan hanya gender, apalagi gender maksudnya gitu. Jadi emang dari dulu itu lewat perjalanan Nabi, perjuangannya Nabi, itu emang sudah mengusulkan soal konsep kesetaraan gender. Jadi lalu seperti itu cara mungkinnya. Lalu Islam kan mengusung konsep tentang kesetaraan ya. Kita kan pasti tahu ya, yang namanya pemikiran atau yang namanya gerakan itu mustahil lahir di ruang hampa ya. Nah, itu kira-kira gimana? Kok bisa Islam tiba-tiba ataupun mak bedunduk tiba-tiba membawa konsep kesetaraan gender? Itu kan nggak mungkin. Kira-kira gimana latar sosial masyarakat pada waktu itu? Ya, diceritakan ini. Ya ini sangat penting sekali untuk diutarakan ya, karena adanya suatu hukum, adanya suatu ketentuan ya kan, atau terciptanya sebuah budaya lah, itu kan tidak terlepas dari kultur masyarakat pada waktu itu atau kondisi sosial pada waktu itu. Kita tahu kenapa kok Nabi itu diutus di Arab, enggak di lainnya, padahal banyak daerah yang terbilang maju. Kayak pada waktu itu Mesir udah maju, Cina udah maju ya. Tapi kenapa kok malah Nabi itu di Arab? Itu karena di Arab itu dulu sosialnya itu masih kacau. Sosial masyarakatnya itu masih kacau. Akhlaknya atau ya defisit akhlak gitu. Kurang akhlak. Kayak saya contohkan misal perempuan saja pada waktu Nabi itu diutus,
itu kan nggak ada harganya. Artinya itu perempuan itu menjadi budak, kemudian kalau ada suami istri, pasangan suami istri melahirkan seorang perempuan, itu kan dikubur dalam hidup-hidup. Jadi aib ya kalau saya pernah dengar itu ya. Iya, itu kan cerita yang sangat terkenal, masyhur sekali dalam beberapa literatur kitab misalnya atau buku, dan pandangan ulama klasik juga mengatakan seperti itu. Nah, dari model sosial yang seperti ini kan kacau, harus diluruskan. Kenapa kok bisa Nabi di situ kemudian menerapkan kesetaraan? Ya karena kultur masyarakat dulu masih saling mengunggulkan. Misalnya Nabi juga lahir dari keturunan Quraisy kan. Quraisy itu unggul. Tapi Nabi tidak pernah mengajak suku lain untuk saling mengunggulkan. Jadi pernah dalam satu cerita itu ada sahabat yang mengunggulkan kelompok sukunya. Ini loh saya kelahiran dari suku ini. Itu disalahkan sama Nabi. Terus iya itu disalahkan. Loh, jangan seperti itu. Itu enggak ada aturannya seperti itu. Misal saya kulit putih lebih unggul daripada kulit hitam, ya kan? Itu juga disalahkan. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya juga. Jadi tidak ada keutamaan kulit putih dari kulit hitam atau suku Quraisy dari suku yang lainnya. Semuanya sama di depan Tuhannya. Pada intinya kan itu ajarannya. Jadi dari sini kan progresif sekali kan, mulai dari perubahan-perubahan yang emang dibawa oleh Nabi kita itu. Oke. Berarti kita udah menangkap ya. Paling tidak kita udah tahu benang merahnya nih. Bahwa konsep kesetaraan gender ini enggak lahir di ruang hampa ya, ada kondisi sosial, ada kondisi yang menutupi ya menuntut waktu itu ya. Seperti misalnya tadi udah dikatakan sama Pak Is bahwa perempuan itu dianggap sebagai aib, keluarga yang punya anak perempuan dianggap aib, ya dijadikan objek lah perempuan itu. Lalu Islam datang mengubah tatanan sosial gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira konsep kesetaraan gender dalam Islam ini kalau diterapkan di praktek masyarakatnya itu gimana Mas? Idealnya ya, saya bicara soal ideal karena kalau udah mengkaji sosial masyarakat kan mestinya banyak masalah, ya kan? Oleh karena itu ya banyak yang advokasi, banyak NGO, LSM yang mengurusi hal itu. Idealnya itu ya praktik di masyarakat seperti halnya yang diterangkan Rasulullah. Jadi siapapun gendernya, mau laki-laki maupun perempuan, strata sosialnya bagaimana, ya semuanya boleh mempraktikkan, mau bekerja apa, mau berpendidikan sampai seberapa, kemudian mau menikah sama siapa saja, ya kan, asal mau, saling mau kan. Itu kan sangat diperhatikan pada zaman dulu. Misalnya gini, soal intelektual ya, kita kan sering mendengar bahwa perempuan itu sangat terbelakang EQ-nya, ya enggak? Jadi perempuan itu terpinggirkan, asumsi di masyarakat, ya kan? Perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah kuliah misalnya, udah loh perempuan urusannya di belakang kok. Belakang itu apa maksudnya? Dapur, sumber kasur itu ya. lah itu kan. Jadi udahlah nggak usah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan tinggi-tinggi, kan pada akhirnya mengurus bayi, ya kan. Selain itu juga menjadi ibu rumah tangga. Itu kan cara berpikir yang kacau sebenarnya. Harusnya itu kita bercermin pada Sayyidah Aisyah misalnya kan. Sayyidah Aisyah itu kan tokoh perempuan, intelektual perempuan yang sangat keren pada waktu itu, amazing sekali kan, karena mampu meriwayatkan kalau nggak salah ya 2250 hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, karena dia itu orang yang setiap hari bersama dengan Nabi. Jadi nggak ada yang bisa mengungguli Sayyidah Aisyah. Itu paling banyak menurut hadis. Meriwayatkan itu kan butuh menghafalkan. Kalau butuh menghafalkan berarti kan butuh ingatan yang kuat juga. Lah itu kan yang perlu kita tiru kan, berarti perempuan itu bukan soal kurang akal, ya kan? Bukan soal tidak boleh kuliah sampai tinggi misalnya, atau belajar sampai ke luar negeri misalnya. Yang salah itu bukan perempuannya, tapi bagaimana kita mengubah mindset masyarakat yang
yang yang patriarkis ya. yang dipahami secara patriarkis itu. Oke, jadi kayak gitu ya idealnya dalam tatanan masyarakat itu peran sosial atau gender itu kan peran sosial ya, bukan perbedaan kelamin antara laki perempuan. Ya, laki punya penis terus perempuan punya vagina itu kan bukan kan. Gender itu ya peran sosial gitu. Gender itu peran sosial. Kalau yang membedakan kelamin itu kan seks namanya. Nah, perbedaan antara kedua. Menarik juga buat dibahas ya, peran sosial kita seharusnya antara laki perempuan itu ya peran sosialnya atau gendernya itu dalam masyarakat setara gitu. Iya. Cuman selama ini yang beredar atau yang apa ya, yang menghuni alam pikir kita kan pikiran patriarkis ya. Iya. Misalkan kayak tadi pandangan bahwa perempuan itu ya cukup di dapur, sumur dan kasur, itu kan pandangan yang sangat kurang elok ya. Islam sudah datang ribuan tahun yang lalu. Iya, udah diperjuangkan kok malah. Cara pikirnya tetap seperti itu. Nah, menyinggung soal patriarkis. Kira-kira seperti apa ya patriarki kalau dalam pandangan Islam atau dalam pandanganmu sendiri? Patriarki itu kan sebenarnya bukan ajaran Islam. Patriarki itu zaman dulu pun sebelum Nabi datang itu sudah ada. Kerajaan-kerajaan Roma. Kalau sampean nonton film apa yang darahnya banyak, Spartacus, terus Hercules itu kan itu praktek kerajaannya patriarki itu. Jadi perempuan itu ketika dalam kerajaan misalnya kan, ya dia cukup hanya melayani kebutuhan sang raja, dan banyak sekali yang menjadi budak-budak seks yang di waktu itu sekedar cuma buat kayak gitu ya. Berarti kan patriarki itu emang dari sebelum Nabi pun sudah ada. Jadi zaman Romawi berkuasa, kemudian pindah ke selanjutnya itu sudah ada. Nah, yang salah itu budaya seperti itu yang kemudian diatasnamakan agama. Selanjutnya merambah ke tafsir. Jadi Quran itu kan ada ayat fangkihum atau balakum itu loh, dengan nisa masna masulasa. Jadi seorang laki-laki itu ya boleh menikahi 4 sampai 4 ya. Tapi saya potong ya, soal tafsir itu kan juga harus lihat apa ya asbabul wurudnya dan seterusnya itu ya. Kenapa kok waktu Islam dulu ya asbabul nuzul, kalau asbabul wurud hadis ya. Sorry kan sana ini salah dulu. Nah itu asbabul nuzulnya ayat yang mengatakan bahwa laki itu ya boleh 1, 2, 3 atau 4 itu ya. Kalau lampu kamu lebih baik lebih dari 1 kilo kalau nggak salah ya gitu ya. Iya. Itu gimana kira-kira? Ini juga bicara soal tafsir itu ya. Tafsir itu kan sebenarnya bukan Qurannya. Yang hak itu kan Qurannya kan. Hak Quran. Tafsir itu kan bisa saya katakan bisa salah bisa enggak. Nah, soalnya itu juga hasil dari apa ya, hasil dari pemikiran termasuk kita manusia memilih ya. Meskipun kita menghargai lah mereka yang menafsirkan itu tentunya para ulama ya kan? Tapi kan setiap intelektual muslim misalnya yang menafsirkan itu kan beda-beda. Misal corak tafsir klasik Jalalain misalnya berbeda dengan tafsir kemanusiaannya Prof. Sehat. Jadi mengartikan sebuah ayat tersebut bisa saja berbeda-beda dengan sudut pandang yang penafsir. Nah, misalnya kalau ditafsirkan dengan penafsir yang pro dengan poligami misalnya, ya dia akan mengatakan bahwa adil itu gampang diraih. Pokoknya bojo papat itu loh, digawe ke omah siji-siji misalnya. Terus bergilir kemudian dikasih sangu berupa materi dan non materi ya kan, itu sudah dianggap mencukupi. Tapi kalau kita mencarikan tafsir yang lainnya, misal dari siapa penafsir yang lain, Fadlur Rahman misalnya kan, Fadlur Rahman itu kan tidak mensetujui soal poligami karena yang mempunyai sifat adil itu hanya Tuhan kan, manusia itu nggak bisa. Jadi kayak model
Quran itu memberikan dispensasi sampai 4, kemudian mensyaratkan keadilan, itu seolah bukan diperbolehkan tapi itu ditantang loh. Bisa nggak kira-kira kan? Tapi emang rata-rata nggak bisa meskipun ada sekolahnya. Ya, enggak sesederhana itu ya. Nggak sesederhana itu. Apa yang lagi viralnya soal coach seperti itu. Guys, yang kemarin di Diliput sama narasi. Nah, betul sekali. Nah, Berbicara soal tafsir tadi ya. hmm. Ini aku kok pengen nyinggung soal kira-kira ada nggak sih tokoh muslim yang konsen dalam bidang tafsir ayat-ayat ataupun hadis misalkan yang menafsirkan yang menuntut atau menafsirkan hadis secara lebih adil gender gitu. Sebenarnya banyak, tapi muncul belakang-belakangan. Kayak jadi masa keilmuan itu kan, misalnya dulu keilmuan berpusat pada Nabi. Jadi segala masalah dia sampaikan pada Nabi gitu. Kemudian masa selanjutnya di para sahabat. Nah, yang muncul akhir-akhir ini sebenarnya kayak model sintesis ya. Sintesis dari para sahabat itu, para nabi. Jadi bukan para nabi, para sahabat. Kayak misal muncul seperti muslimah yang menggerak, Fatimah Mernissi misalnya kan. Fatimah Mernissi itu kan pemikirannya apa? Pemikirannya itu progresif ya. Ya, progresif. Itu kalau aku pernah dengar itu soal tafsir hadis misoginis itu ya. Gimana guys? Fatimah Mernissi itu jadi pernah mengkritik hadis. Ya. Kita kan kalau dengar kritik-kritikan kayak negatif gitu. Tapi kalau teman-teman membaca soal pemikirannya Fatimah Mernissi, itu unik sekali teman-teman. Jadi Fatimah Mernissi itu seorang sarjana muslim berani mengkritik Abu Hurairah, yang Abu Hurairah itu orang yang di bawah Siti Aisyah, jadi sama-sama meriwayatkan hadis banyak juga ya. Banyak juga. Bahkan menjadi rujukan bisa jadi kan. Fatimah Mernissi berani mengkritik. Salah satu kritiknya itu hadis yang menyebutkan soal, pokoknya yang menyudutkan perempuan. Sebenarnya kritik tersebut semangat dari Sayyidah Aisyah. Jadi kritiknya Fatimah Mernissi itu bukan kritik sanad, bukan kritik teks gitu, tapi kritik sosial pada waktu itu. Jadi mungkin metode kritiknya itu historiografi lah, lewat sejarahnya gitu. Jadi ceritanya Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan hadis seorang perempuan bisa masuk neraka karena kucing. Tepatnya gimana itu? Kok bisa? Iya. Ya mungkin ada sebuah kejadian, kemudian Rasul menyampaikan itu dan Abu Hurairah mengamini hal itu. Tapi ternyata itu disangkal sama istrinya Rasul sendiri, Sayyidah Aisyah itu. Aisyah itu malah bilang, kok Tuhan kejam sih? Hanya soal kucing bisa masuk neraka gitu. Emangnya neraka gaweanmu? Cara narasinya kan mungkin seperti itu. Nah, ternyata kalau dikaji soal sosial historiografinya, ya kan, Abu Hurairah itu ya pecinta kucing. Kan mengatakan itu bisa jadi keluar dari perasaan. Mengatakan sesuatu kan manusiawi kan. Kita ya kayak mimpi gitu lah. Kayak misal hari ini mimpi Rusda ya kan. Ya, sebelumnya mungkin memikirkan dulu kan seperti itu. Jadi itu sifat-sifat manusiawi. Bisa jadi saya membuat sebuah peraturan karena peraturan tersebut pro dengan keluarga saya, kan dia seperti itu. Dipilih yang enaknya. Dipilih yang enaknya. Perempuan bisa masuk neraka karena sebab kucing. Kan dipikirkan jahat sekali sih Gusti Allah kalau iso. Karena kucing doang kalau bisa masuk. Ada lagi soal apa hadis soal perempuan kalau lewat di depannya orang sholat laki-laki itu? Iya itu juga gitu. Itu juga hadis, tapi itu nggak bisa dipahami secara tunggal ya. Harus dipahami dengan hadis-hadis yang lain. Tapi itu emang real, saya juga membaca itu dalam sebuah buku karya Zakirul Umam itu. Mas Zakirul Umam itu pernah nulis apa ya, pemikir apa lupa ya. Pokoknya itu ya muslim ya. Pemikir muslim lah pokoknya yang di barat itu. Dia juga menulis bahwa Aisyah itu juga mengkritik Abu Hurairah karena Abu Hurairah mengatakan kalau ada laki-laki sedang sholat kemudian di depannya itu ada perempuan lewat dan
perempuan lewat, keledai sama anjing hitam itu batal sholatnya. Kok bisa seperti itu loh, kan nggak nalar logika gitu. Nah, itu dikaji oleh Fatimah Mernissi lewat sosiologi, lewat historiografi juga seperti itu. Sebenarnya banyak ya kayak hadis-hadis yang tidak ramah gender seperti itu. Banyak sekali contohnya, itu hanya sebagian saja, 2 contoh yang saya contohkan gitu. Oke. Lanjut selanjutnya ya. Ini kan kita tadi udah panjang lebar bahas soal kesetaraan gender, terus apakah ada tokoh muslim yang berbicara soal kesetaraan gender. Nah, pada prakteknya ya, kita kan sebagai mahasiswa ya, kalau menurut Kak Is gimana kira-kira, udah setarakah belum dalam lingkungan kampus kita ini sendiri? Kalau itu ada apa belum ya antara kita dan teman-teman? Nah, kalau secara universal mungkin bisa. Secara universal itu kita sama-sama kuliah, sama-sama di perguruan tinggi misalnya kan. Kemudian soal ekonomi kita mau bayar semuanya misalnya kan, itu kan secara universal. Tapi secara ini ya, secara khususnya, secara eksplisitnya ya kan, itu nggak bisa dikatakan setara. Gimana itu? Karena misalnya kan banyak kasus ya kan, itu salah satunya juga problem itu kan. Terus praktek-praktek kesetaraan gender di kampus juga masih seperti yang dulu. Jadi perempuan itu emang kalau di depan laki-laki ya biasa aja ibaratnya kan. Tapi kalau segi pendidikan secara universal mungkin bisa, karena kita udah sama-sama bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Itu terus kemudian ada nggak sih kira-kira apa ya, perempuan dalam lintasan tafsir itu seperti apa kira-kira dalam tafsir Al-Quran ya spesifiknya itu ya? Yeah. Kita kan selama ini mungkin sering mendengar selentingan bahwa ya, perempuan itu di nomor 8 dalam peran sosial gitu. Kalau dalam tafsir Al-Qurannya sendiri mungkin bisa disinggung oleh Pak Is. Soal tafsir juga kan tadi saya sudah bilang di pertengahan ya. Jadi mulai zaman sekarang ini yang modern kesini itu banyak yang berbicara soal tafsir ya, soal tafsir yang ada gender. Nah, sekarang ini juga ada di Indonesia. Misalnya seperti Pak Fakih Hussein Abdul Qadir itu pencetus teori mubadalah, ya kan? Gimana itu teori mubadalah ini kan satu konsep yang baru ya, kalau nggak satu konsep yang baru pakai Hussein Abdul Qadir. Mubadalah itu kan dalam bahasa Arab badalah ya, badalah itu kesalingan. Jadi perempuan dan laki-laki sejatinya sama kan, sejatinya sama. Yang menciptakan itu satu dan kembali pada yang satu juga, ya kan? Tapi dalam praktik sosialnya itu harus ada kesalingan. Misalnya yang dicontohkan Pak Fakih ya, dalam soal keluarga tidak bisa seorang laki-laki harus menjadikan perempuan sebagai miliknya atau budaknya, milik lah. Tapi harus menjadi partner hidup. Kita ini kembali pada, jadi mubadalah itu juga mengurangi soal tafsir dari sebuah ayat yang mengharuskan perempuan atau istri itu harus manut sama suami ya. Ternyata dari hadis tersebut atau Quran tersebut tafsir oleh mubadalah dengan berbeda dengan tafsir lainnya. Misalnya tafsir atau definisi soal nikah saja ya. Nikah itu kan kita akad nikah misalnya. Qabil tu nikah wa tazwijah itu kan kalimat. Itu diartikan sebuah litamlik. Litamlik itu untuk memiliki. Misal saya kan sebagai laki-laki ya, misal menikahi seorang perempuan. Ketika bilang qabil tu, berarti kan saya berhak atas dirinya. Saya memiliki. Kalau istilah milik itu bagaimana? Ya sepenuhnya milik saya kan? Objek ya. Seolah-olah jadi objek. Jadi kamu mau apa saja ya harus nurut perintah saya. Soalnya kamu milik saya, kayak model budak saja kan. Kalau keluar rumah nggak izin ya salah, nggak izin saya kan. Tapi di mubadalah ini unik, enggak. Jadi qabil itu sebagai apa? Ibahah itu sebagai
kebolehan. Jadi nanti implikasi hukumnya kita berumah tangga itu enggak saling memiliki, bukan kamu perempuan milik saya suami, enggak, tapi partner, saling mengisi lah, saling mengisi peluang yang belum terisi. Misalnya ya enggak harus perempuan nanti cuci piring, ya kadang-kadang ya suaminya bareng cuci piring, ya kan. Itu implikasi hukumnya sangat panjang sekali soal antara tamlik dan ibahah itu ibah ya. kan jauh beda antara mubadalah sama yang biasa kita pahami. Kayak perbedaan paradigma implikasinya dalam prakteknya juga pasti beda ya. Anggapan tamlik harus kita ubah dengan ibadah ya, jadikan partner ya. Ya itu salah satu contoh, hasilnya banyak sekali. Jadi Tarikh Mubadalah yang bukunya Kandel itu segini kira-kira ya, itu kayak model apa ya, mendekonstruksi semua pemahaman soal pernikahan dari awal penciptaan laki-laki dan perempuan sampai dia berkeluarga. Kamu sering dengar kan kalau perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki ya, yang itu kalau diulik hadisnya itu soalnya apa enggak kira-kira? Tapi kan di benak kita yang paling teringat itu. Iya, itu udah melekat ya kan. Kultur masyarakat patriarkis. Kalau berarti kalau perempuan itu tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, berarti kan perempuan kalah sama laki-laki. Maksudnya kalau kamu aja punya tulang rusuk kan, kamu terbuat dari tulang rusuk, itu salah dulu konsep seperti itu. Ya bukan saya menyalahkan ya, tapi ini mengkaji soal konsepnya mubadalah. Fakih udah terkondir. Kalau ya fakih itu ini dalam Al-Quran sih, tapi rumit juga karena jadi Allah itu tidak menciptakan laki-laki langsung, tidak menciptakan Adam langsung, tapi menciptakan nur, cahaya. Nah dari cahaya tersebut nanti akan lahir Adam dan Hawa. Itu kan doktrin yang tulang rusuk sebagai apa? Jadi perempuan itu yang sekarang sudah menyebar di masyarakat dan itu tidak bisa dihilangkan, bahkan dipraktekkan sama anak-anak ini. Soalnya kalau kita mandang sendiri kan para penafsir ya, mereka juga memilih tafsir untuk melanggengkan atau untuk memantapkan otoritasnya ya, memantapkan sendiri. Bisa ya. Pendekatan seperti itu. Kayak kitab-kitab yang biasa dikaji, buku Licin, Ratuluyun, itu sebenarnya nggak ramah gender. Kitab-kitab sama sutra ya, cuma bicara soal seks itu. Itu kan dikritik keras sama Husain Muhammad. Iya, di Husain Muhammad. Ternyata saya sebenarnya nggak berani kayak model ini kan kitab yang sudah ada kurikulumnya di Pondok Pesantren Indonesia sudah. Kitab apa istilahnya itu? Muktabar ya, kita muktabar lah, kitab yang dikenal sama semua orang lah, dikaji semua orang. Tapi Buya Husain dengan berani, Buya Husain itu kan gurunya Pak Fakih, dia dengan berani dengan menolak kitab-kitab tersebut. Latar belakang dia padahal pesantren, sama-sama pesantren lahir dari tradisionalisme itu. Iya, berani menolak hal tersebut. Oke, mungkin terakhir ya, kita tadi udah ngobrol cukup panjang lebar. Mungkin terakhir pesan atau pesan buat kaula muda ya. Kita kan KKN itu membawa misi sosial ya. Kita harus mengkampanyekan salah satunya konsep kesetaraan gender dalam Islam. Nah, sebagai closing statement, monggo guys. Oke, terakhir saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, kita sebagai kaula muda yang tadi dikatakan oleh Rusda harus berani menyuarakan hal-hal yang dianggap bias di masyarakat, bias gender atau apalah itu. Kita harus menyuarakan hal tersebut karena itu kan lahir dari budaya yang emang yang disalahpahami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya menyampaikan itu kan dalam kultur sosial ya. Kalau dalam keluarga ini mengutip beberapa pesan dari Pak Fakih soal kesetaraan gender dalam keluarga. Jadi kesetaraan gender itu tidak hanya diterapkan pada masyarakat, tapi dalam keluarga.
itu ada 4 poin yang harus dilakukan. Ya kan? Apa saja itu? Pertama adalah kesalingan. Kesalingan itu ya tadi yang disampaikan, apa ya, saling mengisi peluang dalam rumah tangga. Kemudian antarodin, saling ridho. Ya apa nih? Saling ridho itu kan Sulit itu, harus dilatih itu Isya. nah itu ada 4 poin yang disampaikan Pak Fakih itu ya sulit semua. Antarodin, pertama kesalingan, antarodin, kemudian juga ini muasyarah bil ma'ruf, ya, muasyarah bil ma'ruf ya. menggauli dengan Menggauli baik. dengan baik, Kemudian musyawarah itu. musyawarah. Ini prinsip kesalingan dalam Islam yang diterapkan dalam proses pernikahannya Pak Fakih. Dalam keluarga ya lebih Iya spesifik. Pak Fakih. Ini HKI sekali aslinya. Bisa skripsi. HKI sekali tidak soal membahas keluarga. Oke teman-teman, kita udah panjang lebar ya ngobrol sama Faiz tentang konsep kesetaraan gender. Dari awal sampai akhir isinya daging semua lah. Teman-teman bisa simpulkan sendiri, juga bisa menangkap tadi apa yang telah disampaikan. Juga yang terpenting, hal-hal seperti ini tidak hanya berhenti pada tataran ya diskusi. Iya betul sekali, tapi harus praktekkan sama aksi ya kan. Sama aja ngomong kalau betul, tapi Sampai berbusa-busa tapi nggak ada aksinya. Oke, cukup sekian kita dari kelompok KKN reguler dari rumah ke-77 kelompok 128. Sekian kurang lebihnya, bila ada kata tutur kata saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.